Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Prime dan kami masih berbincang-bincang dengan Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata, Zakil Fikri, Direktur Kajian Agraria dan Lingkungan Selios, serta juru bicara muda TKN Prabowo Gibran, Astrio Veligen. Mas Astrio, kita kembali ke Anda. Silakan Anda lanjutkan lagi apa penjelasan Anda tadi. Mas Astrio, masih di mute tampaknya. Boleh di-unmute. Terima kasih banyak Mas David. Izinkan saya untuk melanjutkan. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan bahwa lahan yang digunakan sebagai area KHKP di Desa Tewai Baru itu merupakan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai dengan profil vegetasi kayu itu di bawah 50 cm. Artinya itu adalah kayu-kayu yang tidak memiliki nilai ekonomi industri kehutanan. Lalu bisa dicek bahwa di daerah sekitar itu memang juga tidak memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Bahkan untuk mendukung klaim bahwa area tersebut bukan hutan lindung, bukan area konservasi, bisa dicek bahkan di area di sekitar food estate yang ada di Kalimantan Tengah itu banyak sekali terdapat kebun kelapa sawit dan juga HTI yang menandakan itu bukanlah area hutan lindung. Lalu selanjutnya adalah memang betul seperti yang disampaikan terjadi penundaan selama kurang lebih 2 tahun sejak proses land clearing ini dimulai. Tetapi itu memang terjadi karena faktor yang tidak bisa kita kuasai, yaitu adalah pandemi COVID-19 di mana Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian pertama yang dengan sukarela merealokasikan anggarannya untuk sektor kesehatan. Dan perlu dicatat bahwa leading sektor adalah Kementerian Pertanian, tidak ada anggaran sepeser pun yang telah diterima oleh Kementerian Pertahanan terkait anggaran food estate. Lalu selanjutnya adalah hari ini realita yang terjadi adalah di lahan tersebut telah ditanam 7 hektar jagung, telah ditanam 3 hektar singkong, yang bahkan sebagiannya sudah panen, bahkan bisa dicek ke Desa Tewai Baru juga. Lalu dalam pelibatan masyarakatnya, dalam aktivitas ladang tersebut, kita juga mengajak masyarakat sebagai apa? Satu, sebagai tenaga kerja, kedua adalah sebagai mitra, ketiga adalah sebagai pemasok bahan-bahan untuk di ladang tersebut. Jadi, Mas David, yang coba saya sampaikan adalah kita tidak boleh cepat-cepat berkesimpulan bahwa ini merupakan proses yang gagal, hanya karena ada beberapa proses yang tidak berjalan secara ideal. Menurut saya ini adalah masalah elit-elit Indonesia di mana mungkin hanya karena ambisi politik tertentu, maka langsung cepat-cepat melabeli sebuah progres ini dibilang sebagai kegagalan. Tapi dikatakan tidak ada AMDAL tadi itu dikatakan Mas Bayu. Saya ingin masuk sebelumnya ke bagian penyanggahan oleh oleh Mas Bayu dan juga Mas David. Jadi begini, pertama, sebenarnya untuk penyanggahan sudah terjawab dengan Gus Raharjo yang tidak merespon ya. Karena kan katanya mau memberikan sayembara umroh gratis. Sekarang harusnya ditagih umroh gratisnya tiba-tiba menghilang. Jadi itu sebenarnya sudah membuktikan. Tapi nevertheless saya akan go through semua partai satu persatu. Dimulai dari tidak ada kajian lingkungannya ya. Bentuknya KHLS dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui adalah ketika izin KHKP itu adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan telah terbit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka secara otomatis itu sudah mencakup kajian lingkungan hidupnya. Nama dokumennya adalah DPLH dan itu sudah diterbitkan. Lalu yang kedua adalah ada klaim bahwa ini adalah memberikan dampak perusakan lingkungan seperti banjir sebagai contoh. Nah itu bisa dicek. Bahkan data banjir dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Gunung Mas itu sudah rutin terjadi bahkan sebelum ada pembukaan lahan seluas 600 hektar. Nah, banjir ini sering terjadi selain karena memang curah hujan yang tinggi, selain karena saluran air banyak yang mampet, yaitu karena banyak aktivitas tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas. Inilah yang menyebabkan data-data banjir tersebut. Bahkan kalau kita cek di Desa Tewai Baru di tahun 2022-2023 itu tidak ada bencana banjir sama sekali, Mas. Itu bahkan ketika habis lahan tersebut dibuka. Lalu saya masuk sedikit ke argumen dari Mas David, yaitu adalah bahwa COVID bukan merupakan alasan untuk pembuatan KHKP. Alasan utama bukan. Memang ketahanan pangan selalu kita gaungkan karena kita tahu pentingnya ketahanan pangan. Tetapi Mas, sejak COVID itu membuka mata dunia bahwa dunia ini bergerak di tren deglobalisasi di mana banyak negara mulai mementingkan negara mereka sendiri. Mereka menutup keran ekspor. Ini semakin menambahkan urgensi bahwa kita harus memenuhi kebutuhan pangan kita. Lalu selanjutnya adalah ada klaim nih, angka produksi beras kita kan masih sehat, belum ada urgensinya. Mas, ini yang saya sebut sebagai kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Nanti kalau udah hujan duluan, udah keburu basah, baru nyediain payung, itu kita nanti telat. Jadi bagian food estate ini adalah mempersiapkan supaya kita tidak terpuruk dalam ancaman krisis pangan. Lalu kalau untuk menjawab tidak ada redistribusi lahan ke petani misalnya, secara paralel pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah memiliki program bernama TORA, Mas. Nah, TORA ini adalah Tanah Objek Reformasi Agraria, targetnya 4,5 juta, memang kita akuin belum tercapai 100%, tapi sudah 1,8 juta hektar yang terdistribusi, baik kawasan hutan maupun non-hutan diberikan kepada masyarakat. Jadi ini merupakan progres yang akan kita lanjutkan, Mas. Lalu terakhir adalah
legalisasi deforestasi. Seperti yang saya sampaikan, ini merupakan eks hutan produksi, tidak ada hutan alami sama sekali. Dan yang kedua, yang mungkin perlu dicatat adalah, baru kemarin Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya ini memberikan statement, justru di tahun kemarin, di tahun 2023, laju deforestasi kita itu menyentuh angka terendah dalam 20 tahun terakhir, hanya 104.000 hektar. Jadi saya rasa ini adalah progres yang harus kita apresiasi, jangan nyinyir hanya karena Baiklah, ini tidak ideal dan sempurna. Terima kasih. Baik, saya mau kasih kesempatan Mas Bayu untuk kembali menjawab. Silakan Mas Bayu. Iya, pertama menurut saya itu bukan nyinyir ya, Mas Astrid. Karena kita selalu menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, ya, informasi atau data yang memang terjadi di lapangan seperti itu. Dan Walhi bukan hanya dalam momentum politik ini saja menyatakan bahwa ini menolak, tidak harus dijalankan atau tidak semestinya dijalankan dengan berbagai macam alasan ya atau latar belakang tadi yang disampaikan, ada pandemi COVID dan yang lain-lain, itu tuh sebenarnya tidak relevan juga. Dan saya sepakat tadi yang disampaikan Mas Fikri seperti itu, pada tahun 2020 itu memang kondisinya sedang COVID, tapi dalam konteks ketahanan pangan kita tidak sedang krisis pangan. Pun dalam jangka waktu yang panjang sebenarnya itu juga tidak akan terjadi krisis pangan, karena dalam konteks Kalteng saja misalnya saya ambil contoh, pada saat itu sistem pertanian yang ada di Kalteng itu selain sistem dengan konsep food estate ini sudah berjalan seperti itu, dan itu sudah cukup bagus, dan dia tidak merusak ya, tidak merampas ataupun menghilangkan hak-hak masyarakat tadi. Baik. Nah, yang saya ingin respon lainnya adalah bagaimana tadi misalnya tujuan dari food estate ini jadi pertanyaan, karena kami secara reguler melakukan monitoring ke lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, melihat bagaimana implementasinya, yaitu jauh sekali dari tujuan ketahanan pangan, apalagi cadangan pangan. Karena yang kami temukan di lapangan misalnya untuk proyek food estate di Kalimantan Tengah ini kan dia jadi leading sektornya adalah Kemenhan seperti itu, untuk food estate padi ataupun singkong. Dan setelah kita telusuri aktor-aktor mana saja yang berperan, misalnya salah satunya Agrinas itu, kalau kita mau lihat di dalam. Dan bukan untuk ketahanan pangan, tapi untuk jadi komoditas ekspor. Singkong itu dijual atau dijadikan komoditas ekspor untuk ke luar negeri sebagai bahan baku pangan, yang mereka jadi mie atau jadi tepung dan yang lain. Ini yang kami temukan di lapangan, dan prakteknya juga yang terjadi tadi sangat-sangat besar, dia berdampak terhadap perubahan sosial selain lingkungan yang rusak dan berdampak kepada bencana-bencana yang terjadi. Ya, terima kasih Mas. Saya sekarang terakhir ke Mas Fikri. Silakan Mas Fikri, singkat saja apa sanggahan Anda? Baik ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan, saya pikir ya, ini Mas Astrio ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa persoalan pangan kita hari ini dihadapkan oleh persoalan pemberdayaan petani pangan kita yang telah ada. Indikatornya, mereka dihadapkan pada kondisi harus mengkonversi lahannya dari lahan produktif pangan menjadi non-pangan. Entah untuk pembangunan proyek infrastruktur yang diadakan oleh negara atau pemerintah, maupun pembangunan real estate atau perumahan gitu. Nah, kondisi ini tidak menyebabkan food estate itu menjadi urgen untuk diadakan gitu loh. Kalau dilanjut, ini logika ini ya, kalau kita lanjutkan terus seperti ini argumentasi kita, maka sama artinya kita menerima dengan legowo bahwa konversi lahan pertanian pangan kita menjadi non produktif itu hal yang normal aja gitu loh. Ini kan sama aja kita menerima seperti itu. Nah, artinya ini sama saja bagaikan kita itu menjemur di atas jerami, ya susah habis, hasilnya nggak ada gitu. Yang ada tanam singkong di lahan tanah, tumbuhnya jagung di polybag, kan gitu. Artinya nggak apple to apple ini masalah dengan solusinya. Justru seharusnya pemerintah kita itu memastikan bahwa lahan petani yang existing ini tidak terpaksa harus dikonversi, gitu. Nah, selain itu food estate dengan cara membuka tutupan hutan ini, mau apapun alasan dalih yang mau kita ajukan, pada dasarnya merupakan langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca kita yang telah dimuat dalam NDC dan volumetric hingga tahun 2030 nanti. Baik, nah, terakhir, terima kasih. Kalau kita mau menyediakan payung sebelum hujan, payungnya bukan food estate, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zakiel Fikri, Direktur Kajian Agraria dan Lingkungan Selyos. Terima kasih juga Mas Astrio Veligen, juru bicara muda TKN Prabowo Gibran. Dan terima kasih juga Mas Bayu yang sudah dari Direktur Walhi Kalimantan Tengah yang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga ini ada jalan keluarnya ke depan, karena bagaimanapun juga semua kemaslahatan harus kembali untuk rakyat Indonesia. Selamat malam dan salam sehat selalu.